sama pandemi. Cuma dari tahun lalu sebenarnya udah mulai balik ke Viara lagi, jadi kayak udah mulai back to normal untungnya. Jadi kayak bisa ke kuil, bisa ke Viara, bisa sembayang. Tadi aku sebelumnya juga, sebelum dari sini aku udah sempat ke Viara dulu sembayang, terus baru ke tempat subuh. Habis ini mau ke rumah mami aku, soalnya memang kayak wajib kan setelah udah sembayang pagi hari, terus ke rumah keluarga paling tua gitu. Karena memang oma aku udah nggak ada, jadi kayak sekarang ngumpulnya di rumah mami aku. Sorry, gimana? Makna Imlek tahun baru. Oh, makna Imlek ya. Apa ya? Sulit banget pertanyaannya. Ya tahun baru ya, Imlek tahun baru ya Sangat makin gimana? meriah ya pastinya, meriah, pasti benar. kita semua berbuka hati sangat gembira menyambut tahun baru kelinci air ya, semua harus serba rezeki baru. Tadi kan bisa dikatakan kayak ada ritual itu seperti apa sih yang berasa yang orang mengetahui atau seperti apa sih tradisi-tradisi ini bisa dijelaskan? Jadi tradisi ini dilakukan 1 tahun sekali pada saat pergantian tahun, di mana per tanggal kalender China di tanggal 1 semua rata-rata umat yang ada di sini pasti wajib mengganti pegangan ataupun jimat untuk keberuntungan dan untuk keselamatan. Begitu. Seperti apa sih untuk keberuntungan tahun ini? Apa aja sih maksudnya sio-sio yang beruntung? Sio-sio yang beruntung itu pastinya ada 3 sio ya yang sudah saya dari pribadi saya hitungkan ya, itu yang sio yang paling bagus ya itu di naga ya, macan ya, sama sio kerbau. Kalau dari Wendy sendiri, saya dengan asal itu tentang ritual. Oh, percaya, saya tuh dari kecil memang udah dibesarkan dengan budaya-Buddha gitu, jadi kayak dari kecil memang udah sering ikutan sih. Tadi kan Facebook yang memberikan kejadian itu yang Betul. itu apa sih yang di Itu adalah semacam dari vihara atau tempat beribadah memberikan jimat untuk perlindungan saja, untuk rezeki dan untuk seperti memprotek diri. Gitu. kalau wejangan spesialnya itu untuk kehidupannya beres gitu. Tidak termasuk kemari ya, karena ini beda ya. Nah, ini unsurnya untuk keseharian dan untuk kepribadian seseorang, jadi tidak menyampur dengan urusan dia punya kasmara atau apa, itu beda jauh lagi ya. Nah, Kerbau, tadi di-mention. kerbau Gimana? tahun ini sangat luar biasa bagus, Gimana? Bagusnya sangat bagus ya. Karirnya dong bagus. Karirnya harus ya, Amin. harus naik. Ya, amin. gimana Cilen artinya memaknai tahun ini siomu cukup beruntung. Iya, ya di manifesting aja ya yang positif, yang baik, biar masuk semua ke hidup. Biasanya untuk konsultasi apa namanya secara spiritual dengan guru atau gimana sering melakukan Dengan suhu sih, sebenarnya aku baru kenal juga sih sama suhu, cuma kayak memang sekarang jadinya konsultasinya sama suhu gitu. Kebetulan rumah mami aku dekat kan dari sini, jadi kayak gampang mampirnya. Kalau susunya melihat dari sosok ini gimana? Sosok dia ini tahun ini sangat bagus. Tergantung bagaimana dia membuka diri. Udah siap belum untuk majunya gitu loh. Nah, sangat bagus. Peruntungannya sangat bagus di tahun ini. Dari segi apa? Dalam segi karir pasti bagus. Karena beliau ini menurut Feng Shui dari garis tangan, garis dia punya pancar aura dan lain-lain,
setelah dia datang kemari untuk konsultasi karir, saya melihat dia seorang sosok yang membawa hoki. Nah, ibarat yang didamping lingkungan dia ataupun keluarganya misalkan memiliki anak seperti dia, hokinya itu akan naik terus karena dia membawa keberuntungan gitu loh dari tanggal lahirnya gitu. Secara pribadi ya semoga makin sukses aja sih, terus semoga makin bisa berkembang terus dan bisa kayak menyebarkan hal yang Berkarya, ya. positif ya. Tradisinya biasanya ngapain sih kalau di rumah? Kalau di rumah makan sih, biasa kayak makan keluarga. Soalnya kalau misalnya pulang pasti mami udah siapin makanan. Jadi kayak kita semua kumpul keluarga terus makan. Terus kayak ya udah saling ngobrol-ngobrol aja gitu. Lebih kayak silaturahmi aja gitu. Keluarga besar semua ngumpul di rumah. Jadi memang terfokus di rumah mami ya? Iya, terusnya di rumah mami. Soalnya memang kayak untuk keluarga tuh sekarang yang paling tua tuh di mami. Kalau beberapa tahun lalu masih ada oma ke rumah oma gitu. Jadi kayak pulang ke Medan karena omanya udah pergi. Jadi kayak akhirnya sekarang ke rumah mami. Bagi-bagi angpau dulu sih. Bagi sih sebenarnya. Iya, bagi-bagi tadi udah mulai bagi-bagi. Ini makanya untuk pulang mau kasih ke keponakan lagi jadinya. Tadi sih bangun, kalau dulu ya, dulu kan aku masih nerima angpau nih. Jadi dulu bangun dari sasapnya dulu. Jadi kayak malam sebelum Imleknya itu biasa kita makan malam keluarga, terus semuanya ramai-ramai ke kuil, terus sembayang. Udah sembayang, udah tuh tidur, bangun, minta angpau. Kalau sekarang terbalik bagi-bagi. Ya sekarang sama sih, bedanya bagi angpau bukan minta angpau lagi gitu. Jadi kayak sekarang jadinya kayak aku yang ngasih angpau gitu. Cik, bisa dikatakan kayak memang setiap tahun kayak ritual kayak gini, misalnya yang ekstrim-ekstrim seperti ini memang Sebenarnya kalau untuk yang ekstrim aku baru ini sih. Makanya tadi aku juga kayak baru lihat yang kayak wow gitu, kayak oke gitu. Karena sebelumnya mungkin memang ada ritual yang seperti itu juga, tapi kalau misalnya untuk yang sampai ekstrim yang kayak sampai ada tadi kan ada kayak gores-gores gitu kan, tusuk-tusuk gitu tuh aku belum pernah lihat sebelumnya. Cuma memang ada tradisi seperti itu, karena untuk di dalam budaya tuh sebenarnya tradisinya banyak banget. Sementara kayak dewanya aja kan sebanyak itu kan, kayak jadi tergantung kita tuh menyembahnya tuh yang mana sebenarnya gitu. Tapi untuk personally aku untuk experience tradisi yang ini baru ini pertama kali. Makanya tadi aku lumayan excited ngeliatnya. kaget nggak sih, atau ngeri atau gimana nggak sih, Cik? Enggak sih, enggak kaget sih. Cik, sebelum sini tadi lihat di sosial media ini sembahyang dulu di wihara ya? Iya, aku sembahyang dulu tadi di Gading Serpong. Dari Gading Serpong baru ke sini. Ini deket sama rumah mami aku, makanya habis itu sekalian langsung. Ada doa khusus yang dipanjatkan ya? Apa? Doa khusus? Selain karir, Nggak ada sih. Karena aku bener-bener sekarang tuh fokusnya di karir dulu. Jadi kalau untuk yang lain belum dulu. Kalau datangnya udah, kalau enggak juga ya udah. Karena aku bener-bener masih muda juga, jadi kayak fokusku bener-bener sekarang di karir sama diri sendiri dulu aja. merefleksi diri di Imlek tahun ini seperti apa sih, Cik? Secara Refleksi pribadi. diri. Karena kan kemarin kita tahu kan dengan masalah yang dialami, Mm-mm. ya, up and down-nya juga. Iya. Gimana untuk kamu? Ya nggak terlalu mikir gimana sih, lebih ke jalanin aja gitu, jalanin terus kayak lakuin hal yang memang bisa bikin aku lebih berkembang gitu. Karena kan sekarang aku memang kayak lagi jalanin banyak hobi gitu kan, karena kayak untuk menurut aku butuh untuk ngumpulin skill seperti itu sih, dan kayak ketemu banyak orang jadi kayak pengalaman baru, terus kayak ya gitulah. Tapi kan ada perbedaan Imlek tahun lalu kan masih berstatus, sekarang pun masih sebagai statusnya gitu, tapi kan agak beda gitu. Enggak sih, sama aja lah, sama aja, nggak ada. Kapan tuh tahun lalu, kayak 2000 tahun lalu tahun berapa ya, 2020 ya. Tapi dari orang tua sendiri ada wejangan atau nasihat? Ini makanya mau pulang kan, belum dengar wejangan nih, makanya mau pulang dulu. Biasanya kayak kita pulang terus kayak biasanya kita pasti bakal berlutut ke orang tua gitu kan. Belum, jadi kayak belum bisa kasih tahu wejangannya apa. Tapi setiap Dia- tahun memang ada ya. Biasanya ada. Biasanya kayak makanan dari keluarga Ciwen yang khusus Imlek. Harus ada. yang khusus banget, yang ini ya. Favorit. Babi lagi. Gak apa-apa ngomongnya gimana tuh. Yang non halal ya pokoknya, ya mie gitu kan biar panjang umur gitu. Ya daging-daging lah, daging, ikan gitu-gitu. Ada makna khusus nggak sih, Cik? Maksudnya kalau Sebenarnya ada, cuma karena aku kurang memahami jadi tidak bisa menjelaskan, maaf banget. Tapi biasa itu masak nggak sih Kak kalau ada
Sebelum-sebelumnya enggak sih, cuma kayak sekarang kan karena aku lagi suka dan lagi mencoba untuk masak, jadinya kayak ya bantu-bantu tuangin ke piring lah. Kan ngebantu kan itu. Sip. Dah, Ada outfit khusus gak sih Ci kalau misalkan di hari Imlek ini? nggak ada sih sebenarnya. Biasanya kan merah-merah, nggak harus merah sih. Sorry maaf. Sebenarnya nggak harus wajib merah, kayak bisa gold juga. Tergantung sama show-nya sih sebenarnya. Kayak tahun ini kelinci, ada yang kayak memang harus pakai warna hijau, ada yang memang harus pakai kuning, ada yang memang harus pakai oranye. Jadi kayak memang biasanya tuh setiap tahun ada dikasih broadcastan gitu, kayak tahun ini tuh lu harus pakai warna apa, yang show ini tuh wajib pakai warna apa gitu-gitu. Kalau outfit yang sekarang bagi Ciwenda maknanya apa? Outfit ini ya maknanya ya udah pakai gini aja, warna krim nih dari desainernya Cynthia Tan. Bagus kan? Tapi bisa dikatakan tadi kan show-nya sendiri kan Kerbau. kerbau dan tahun ini ada keberuntungannya. Amin. Alhamdulillah. Ya, amin. Seperti apa sih, Ci? Ya nggak tahu. Ini baru mau menjalanin tahun ini, Mbak. Planningnya apa sih, Ci? Kedepannya 2023 nih punya 2023 planning. Cuan live, benar. Aku lagi fokus untuk collab sana sini juga. Kebetulan aku lagi mau collab sama Raffi. Doain ya. Semoga lancar. Tungguin. Dah, makasih semua. Makasih Ciwe. Thank you. Kasih satu kali nggak boleh. Kasih.